Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Kita masih tetap work from home ini, masih diteruskan. Nggak tahu sampai berapa lama, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap produktif dan semuanya tetap bersemangat. Kita tetap beternak, kita tetap harus ngarit, tetap harus ngasih makan sapi, tetap harus yang lain-lainnya. Sesuai dengan yang sudah kami umumkan sebelum-sebelumnya bahwa mulai bulan ini insya Allah, seperti yang Anda tahu dari Pro Indonesia ini kan punya program Halo Ternak, kemudian kita juga membina satu grup Facebook Jago Ruminansia, kemudian kami memiliki YouTube channel dari Pro TV, dan kami juga memiliki program Farminar. Farminar ini untuk sekarang ini akhirnya kami insya Allah sudah semakin akan berkomitmen untuk melibatkan semakin banyak ahli di bidang peternakan, terutama ruminansia, kambing, domba, sapi, untuk bisa berbagi dengan Anda semuanya. Untuk program Farminar terdekat ini, insya Allah kami akan lakukan 1 minggu lagi, hari Sabtu depan, dan kami kami mengajak berkolaborasi dengan salah satu pakar, salah satu ahli kambing di Indonesia, yaitu Dr. Adianto, yang nanti akan bergabung dengan kita pada tanggal 25 April jam 8 malam, insya Allah bersama Anda. Baik, ini sudah jam 7 tepat ya, jadi kita mulai programnya. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti secara live di program Halo Ternak ini, Anda bisa sampaikan ke mereka, Anda bisa informasikan ke mereka kalau mereka juga bisa melihat rekaman dari Halo Ternak ini di fanpage dari Pro Indonesia maupun di YouTube channel kami dari Pro TV. Ya, jadi di channel YouTube dari Pro TV ini juga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi gratis seputar berbagai macam video-video tutorial yang kami rangkum dengan berbagai macam gaya. Ya, jadi kalau saya boleh informasikan sebentar. Ya, di YouTube channel ini jangan salah bahwa ini YouTube channelnya, ini logonya, dan berbagai macam video kami sudah sampaikan di situ, dari mulai prosedur, SOP, tips, cara, banyak hal yang kami sudah upload di situ. Silakan dipilih satu dengan yang lainnya, termasuk rekaman dari program Halo Ternak ini, baik dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan yang sekarang ini sesi yang keempat, ya. Baik, oke. Saya kembali ke saya. Oke, jadi kita langsung to the point aja ya. Kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman. Kebetulan 1 minggu terakhir ini pertanyaannya luar biasa banyak, hampir 50, sehingga kami harus seleksi. Dan sepertinya kami harus juga melakukan screening terhadap pertanyaan-pertanyaan yang setipe ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik pada kasus tertentu, dan kami barangkali juga mungkin akan mulai berpikir untuk melakukan program Halo Ternak secara spesifik berdasarkan objeknya. Jadi mungkin ada yang khusus sapi, ada yang khusus kambing, Halo Ternak yang kami akan umumkan sebelumnya supaya Anda bisa lebih fokus belajarnya. Baik, pertanyaan pertama. Sapiku sudah 3 bulan ini minta kawin terus, setiap berai saya kasih kawin alami. Mungkin ada masalah dengan kandungan.
Ya, jadi begini, teman-teman semuanya, sapi kawin itu tidak menjamin sapi selalu pasti bunting, ya. Baik itu kawinnya menggunakan metode inseminasi buatan maupun menggunakan metode kawin alam. Pada dasarnya kan begini, uh, perkawinan sapi itu pada dasarnya adalah usaha kita untuk mempertemukan antara sel telur miliknya sapi betina dengan sel sperma miliknya pejantan. Nah, sel sperma itu kalau sapi alami ya fresh, segar, kalau yang inseminasi buatan juga berasal dari sperma yang tadinya dibekukan. Tapi intinya adalah harus bertemu antara sel sperma dengan sel telurnya harus bertemu. Nah, setiap kali sapi berahi, pasti sapi itu bisa menghasilkan sel telur. Cuman permasalahannya apakah dia ketemu dengan sperma apa enggak, ini sangat tergantung kepada waktu. Karena sel telur itu hanya bisa hidup, begitu dikeluarkan, dia hanya bisa hidup selama 8-12 jam, dan sel sperma itu begitu dimasukkan ke saluran reproduksi betina, dia hanya bisa hidup antara 24-30 jam. Nah, ini permasalahan pertama, waktu. Nah, permasalahan yang kedua adalah apakah pertemuan sel sperma dengan sel telur yang akhirnya menghasilkan embrio, apakah embrio ini bisa bertahan atau tidak, ya, apakah dia bisa hidup terus atau tidak, itu sangat tergantung kemampuan dia, apakah dia bisa menempel di rahim atau tidak, ya. Nah, kemampuan dia menempel di rahim atau tidak, hidup atau tidak, itu sangat tergantung kepada tingkat infeksi yang bisa terjadi pada saluran reproduksinya, pada rahimnya, ya. Jadi kalau selama rahimnya itu ada infeksi, ada peradangan, ada perlukaan, bahkan mungkin ada nanah di situ, maka si embrio ini tidak akan pernah bisa menempel. Dan itu artinya sapi tidak akan bisa bunting. Oke, yang jadi permasalahan adalah seringkali infeksi ini tidak terdeteksi secara jelas karena kadang-kadang ada infeksi yang ringan. Kalau infeksinya berat, mungkin Anda bisa langsung melihat ada lendir putih seperti susu keluar dari saluran reproduksi betina ya. Tapi kalau infeksinya itu ringan, seringkali Anda tidak bisa melihat. Makanya kalau di kami di prosedur dilakukan di Dairy Pro, kami selalu memastikan bahwa setiap sapi yang akan masuk ke program reproduksi, kita wajib melakukan pemeriksaan metritis apa enggak. Jadi pemeriksaan kesehatan saluran reproduksinya, apakah dia infeksi apa enggak. Ya, kami melakukan prosedur yang kami sebut dengan fresh check. Jadi fresh check itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter hewan untuk melihat apakah sapinya itu infeksi apa enggak. Jadi kalau dokter hewan itu melakukan palpasi ya apa ya istilahnya ya, merogoh, ngodok begitu ya. Dokter hewan bisa menjawab 4 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, sapinya ini bunting apa enggak? Gampang. Pertanyaan kedua, sapinya berahi apa enggak? Gampang. Pertanyaan ketiga, infeksi apa enggak? Karena kalau dia infeksi, sapi enggak akan pernah bisa bunting. Gitu. Dia mungkin bisa berahi, tapi enggak akan pernah bisa bunting kalau dia infeksi. Jadi makanya tantangannya adalah ketika Anda sudah bolak-balik kawin seperti ini sapinya, maka tugas Anda berikutnya adalah memastikan, memeriksa apakah sapinya infeksi atau tidak. Jadi silakan Anda tanya ke dokter hewan, silakan panggil dokter hewannya untuk memeriksa apakah sapinya apa enggak. Tapi uh, kalau seandainya Anda tertarik, ini ada satu alat yang Anda bisa gunakan barangkali untuk bisa memeriksa apakah sapinya bunting apa enggak. Saya tunjukkan alatnya ya. Ya, jadi ini salah satu cara, alat yang bisa Anda gunakan untuk memeriksa apakah sapinya infeksi apa enggak. Kita menggunakan alat yang namanya metric check seperti ini, alatnya supaya kita bisa tahu
apakah dia infeksi seperti ini ataukah tidak. Ya, jadi kalau dia infeksi otomatis dia tidak akan bisa bunting meskipun dia berkali-kali berahi, meskipun dia berkali-kali dikawinkan. Oke. Nah, Anda juga bisa melihat bagaimana cara melakukan deteksi segala macamnya melalui channel YouTube di sini. Di Pro ini juga sudah ada satu video yang bisa Anda pelajari untuk melihat bagaimana cara melakukan deteksi infeksi pada saluran reproduksi. Ya, di sini sudah ada videonya, Anda bisa melihat dengan keyword cara mendeteksi infeksi pada saluran alat reproduksi. Yang saya pegang ini namanya. Oke. Baik, gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bila pedet umur 2 bulan bulunya berdiri, tapi tidak kusam dan keras seperti sapu lidi. Berdiri tapi panjang. Apakah kondisi tersebut memang sudah keturunan genetik atau toleransi si pedet terhadap lingkungan atau gejala penyakit? Oke, bulunya pedet, berdiri tapi tidak kusam, keras seperti sapu lidi, berdiri tapi tidak panjang. Sebentar, saya membayangkan dulu. Bulu pedet keras seperti sapu lidi itu gimana ya? Apa seperti landak gitu ya? Sayangnya ini tidak ada fotonya yang disampaikan ke kami. Tapi begini, kalau pedet usia 2 bulan, ya, Anda perlu mengevaluasi kondisi pedetnya. Oke, Anda perlu mengevaluasi kondisi pedet pada saat usia 2 bulan. Biasanya begini, ketika dia usia 2 bulan itu kan dia masih lebih dominan monogastrik ya. Jadi ya fungsi yang paling dominan itu adalah lambung yang keempat yaitu ovomasum. Yang dia tidak bisa menerima pakan-pakan dengan kadar serat yang sangat tinggi ya. Sehingga yang perlu Anda perhatikan pada waktu itu adalah bulu itu adalah memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin memang dia defisiensi nutrisi ya, sehingga kalau kita lihat pertama kali kan bulu itu adalah organ yang paling kelihatan awal memberikan efek terhadap nutrisi. Yang kedua bisa jadi memang karena toleransi terhadap adaptasi terhadap lingkungan. Tapi kalau untuk di Indonesia yang kita hampir tidak punya cuaca yang ekstrim, jadi sepertinya kemungkinan ini kecil. Secara genetik ya bisa jadi, tapi genetik di Indonesia ini tidak terlalu banyak bervariasi dan secara umum kita tidak punya breed yang butuh adaptasi luar biasa. Jadi ada kemungkinan mungkin adalah defisiensi nutrisi atau masalah kasus penyakit tertentu. Bisa jadi karena cacingan, ya. Mungkin karena cacingan, karena kalau sapinya cacingan otomatis semua nutrisi yang dimakan sama si pedet itu akan terserap begitu ya, akan terserap ke cacingnya dan tidak ke pedetnya. Oke. Yang berikutnya barangkali pertanyaan yang berikutnya. Tanya dok, amankah apabila sapi habis melahirkan plasentanya tidak keluar, ari-arinya tidak keluar? Oke, ini ada satu gambar yang perlu saya sampaikan. Ari-ari yang tidak keluar, ya, ari-ari yang tidak keluar kita sebut dengan retensi plasenta. Ya, seperti ini. Retensi plasenta bisa terjadi pada kambing, bisa terjadi pada sapi. Ya, semuanya disebut dengan retensi plasenta. Retensi plasenta ini adalah bagian dari permasalahan yang terjadi pada sapi gara-gara beberapa permasalahan. Jadi ada refleks sapi yang terjadi selama proses kelahiran. Dari mulai dia merejan, kemudian dia membuka serviks, vulva, melonggarkan otot, sampai dia melepaskan plasenta. Plasenta ini harus dikeluarkan karena plasenta sudah tidak dibutuhkan oleh sapi. Plasenta ini adalah lapisan yang membungkus pedet ketika pedet di dalam.
ketika pedet sudah keluar, maka plasenta tidak dibutuhkan dan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan bagaimana? Dia akan menjadi sumber masalah kepada sapi. Karena kalau dia tidak dikeluarkan, tidak keluar, maaf. Kalau dia tidak keluar, maka dia akan membuat perdarahan-perdarahan yang tidak berhenti-berhenti. Jadi plasenta ini memang perlu keluar. Kalau dia tidak keluar dalam durasi 12 jam, maksimal 24 jam, kita sebut retensi plasenta. Cuman, hati-hati ya. Jadi banyak salah kaprahnya teman-teman di lapangan yang mereka itu memaksa plasenta keluar dengan cara ditarik dan dikelupas satu persatu. Ya, dikuret lah, seperti kalau manusia dikuret. Sistem organ reproduksi sapi berbeda dengan manusia. Kalau manusia memang harus dikuret, karena kalau tidak dikuret maka perdarahannya tidak akan berhenti. Tetapi sistem reproduksi pada sapi di kasus ini tidak sama dengan di manusia. Ya, pada kasus sapi, plasenta yang tidak keluar secara otomatis ini tidak boleh dikelupas secara paksa. Ya, jadi teman-teman semuanya, ada satu ikatan antara plasenta dengan rahim yang kita sebut dengan plasenton, plasentom. Jadi plasentom ini ikatan antara plasenta, dengan ari-ari dengan rahim. Ini yang fungsinya tadinya itu menyalurkan darah dari rahim, dari induk ke pedet. Di dalam setiap ekor, setiap induk itu ada kurang lebih 80 sampai 120 plasentom. Dan setiap plasentom itu ada kurang lebih ribuan mungkin ya, pembuluh darah kecil-kecil yang mengikat antara ini. Kalau misalnya ikatan ini Anda paksa, dikelupas dengan secara paksa, maka yang terjadi adalah perdarahannya akan sangat luar biasa berat. Sapinya kesakitan, sapinya stres, tidak mau makan, segala macam. Infeksi pasti. Jadi kalau misalnya ari-arinya tidak keluar, bagaimana? Nah, yang Anda bisa lakukan adalah Anda hanya perlu memotong bagian yang kelihatan di luar saja. Jadi yang keluar ini Anda potong, tapi yang di dalam tidak perlu dikelupas. Ya, yang bagian dalam itu dia akan biarkan saja, kemudian dia akan membusuk tersendiri, dia akan mengelupas sendiri dalam waktu tertentu. Yang Anda perlu perhatikan hanyalah nafsu makan dan suhu badan. Selama sapinya tidak demam, selama tingkah lakunya normal, selama makannya tidak ada masalah, produksi tidak ada masalah, artinya sapi tidak ada masalah. Justru kalau Anda paksa, dikelupas secara paksa, maka itu artinya Anda sudah mulai membuat ribuan, ratusan ribu barangkali perdarahan-perdarahan baru. Dan itu lebih berbahaya kepada sapi. Ya, jadi saya ingatkan, kalau misalnya ari-ari tidak keluar, jangan panik. Potong yang di luar, yang di dalam biarkan, kemudian Anda silakan amati saja perilaku sapi, silakan amati nafsu makan sapi. Selama perilakunya tidak berubah, sapinya tidak berubah nafsu makannya, kemudian tidak demam, tidak kesakitan, ya udah nggak ada masalah. Baru kemudian kalau misalnya dia mulai nafsu makannya menurun, Anda panggil dokter hewan untuk bisa membantu memberikan vitamin, antibiotik atau yang lain-lainnya, tetapi jangan pernah dikelupas. Oke, jangan pernah dikelupas. Oke, baik. Pertanyaan kita berikutnya, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Baik. Salam kenal dari Medan, Bos. Horas. Mau tanya, gimana caranya mengobati sapi yang termakan racun tikus atau sejenisnya? Oke. Racun tikus atau racun-racun yang lain, itu ketika masuk ke dalam sapi, solusinya sama. Yang pertama, kita perlu memberikan anti racun yang umum. Ya, dokter hewan tahu ada obatnya namanya atropin, diberikan pada sapi. Tapi yang kedua, solusinya adalah kita perlu menurunkan kadar racun di dalam tubuhnya sapi. Kita perlu menurunkan kadar racun di dalam tubuhnya sapi. Jadi logikanya begini, kalau misalnya Anda makan sesuatu,
supaya efek sesuatu itu menurun, maka Anda harus tambahkan lawannya, ya gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya minum kopi terlalu manis, maka supaya kadar manisnya itu turun, supaya tidak mengganggu kita, kadar manisnya turun, yang kita lakukan adalah menambah minum air sebanyak mungkin supaya kadar manisnya turun. Demikian juga dengan racun tikus. Jadi selain pendekatan medis ya, Dokter Hewan tahu obat apa yang perlu diberikan, tapi Anda juga bisa membantu untuk menurunkan efek dari racun tikus itu dengan cara memberikan minum kepada sapi sebanyak mungkin. Oke, kalau Anda berani menggelonggong, kalau Anda berani untuk untuk membuat supaya uh, sapinya itu kemasukan air sebanyak mungkin dengan cara dikasih selang atau segala macam, nggak ada masalah. Tapi kalau anda tidak kalau anda khawatir, Anda bisa membantunya dengan yang penting supaya diusahakan sapinya minum sebanyak mungkin. Minum saja, air saja, tanpa ada apapun, ya, tanpa ada penambahan macam-macam. Tidak perlu mineral, tidak perlu macam-macam, hanya air. Oke, yang selanjutnya Anda harus hampir semua racun itu sistem kerjanya mirip ya, sistem kerjanya mirip. Jadi racun itu akan menekan, menghalangi, merusak sistem kerja saraf. Ya, rata-rata mereka menekan sistem kerja saraf dengan cara menekan magnesium di dalam sapi, di dalam sapinya itu. Ya, seperti urea, ya miripnya seperti urea. Jadi keberadaannya itu dia menekan magnesium sehingga magnesiumnya tidak bisa menggunakan kalsium, akhirnya sarafnya terganggu. Nah, ketika saraf terganggu, maka otomatis semua sistem fisiologis tubuhnya akan terganggu. Sapinya akan ambruk, mungkin sapinya akan berhenti makan karena saraf-saraf di sekitar mulutnya juga terganggu, sehingga Anda bisa membantunya dengan cara melawan anti magnesium dengan cara memberikan tambahan magnesium. Ya, magnesiumnya seperti apa? Anda bisa mencari ada yang bentuknya injeksi, ada yang bentuknya itu oral. Nah, kalau yang bentuknya oral itu biasanya bentuknya seperti serbuk. Atau mungkin coba saya ini ada yang bisa ditampilkan ini, sebentar ya. Ya. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi ini contohnya yang Anda bisa gunakan suplemen magnesium untuk membantu kasus-kasus seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bisa digunakan dengan ini. Ini nama produknya. Oke, kita lanjutkan. Gitu ya untuk racun tikus. Kita teruskan di pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengatasi kembung pada sapi? Sapi kembung itu kita perlu paham bahwa sapi kembung itu kelebihan fermentasi di lambung sebelah kiri ya. Jadi ketika kita mengatasi kembung, itu konsep sederhananya begini. Yang pertama, Anda harus mengeluarkan udara itu dengan cepat. Karena kembung pada sapi, rumennya membesar, dia akan bisa menekan rongga dada, menekan perbatasan dada dengan perut. Jadi kalau di sapi itu ya, oke, di sapi itu di antara rongga dada dan rongga perut ini ada, ya, kira-kira seperti ini ya. Ya, oke, begini. Ya, di antara rongga dada dan rongga perut sapi ini ada satu lapisan yang membatasinya yang kita sebut dengan diafragma. Oke, diafragma ini yang membatasi dada dengan perut. Nah, pada sapi yang kembung, bagian perut yang sebelah kiri, yang kiri sini ya, bagian perut yang sebelah kiri ini ada
ada lambung di sini, kemudian ada rumen di sini, yang kalau dia menggelembung dia akan bisa menekan bagian dadanya, menekan diafragma. Yang paling kita khawatirkan adalah penekanannya ini akan bisa membuat organ-organ di dalam dadanya ini tergencet. Nah, di situ ada paru-paru, di situ ada jantung yang kalau tergencet maka dia bisa berhenti. Nah, berhentinya bisa membuat mati. Jadi langkah pertama adalah konsepnya Anda harus segera mengeluarkan udara itu cepat. Bagaimana caranya? Kalau secara medis, dokter hewan bisa melakukannya dengan menusuk perutnya atau memasukkan selang supaya udaranya bisa keluar lewat selang. Oke. Nah, yang lainnya bagaimana? Anda perlu memastikan supaya sapinya itu segera membuka mulutnya berkali-kali. Ya, Anda bisa membuat sapinya membuka mulut berkali-kali supaya udaranya bisa keluar. Kalau Anda tidak bisa menggunakan selang, yang bisa Anda lakukan adalah memaksa sapi mengunyah, membuat sapi supaya dia mengunyah. Ya, jadi langkahnya bisa macam-macam. Di YouTube banyak informasinya, tapi Anda bisa menggunakan sesuatu yang dililitkan di mulutnya sapi, ya kira-kira mungkin bisa gagang kayu, bisa tali, bisa karet segala macam mungkin ya, bisa dimasukkan ke sini seperti ini. Oke. Nah, ini akan memaksa sapi untuk mengunyah karena memang instingnya sapi begitu ada sesuatu di mulutnya pasti dia akan berusaha untuk mengunyah. Oke. Nah, mengunyahnya sapi ini akan membantu pengeluaran gas yang ada di dalam perutnya sapi. Oke, mengunyahnya sapi ini juga akan membantu sapi untuk memproduksi air liur. Nah, air liur inilah yang akan digunakan oleh sapi untuk menetralisir fisiologis yang ada di dalam perutnya sapi untuk mengurangi fermentasi yang berlebihan tadi. Ya, jadi yang pertama Anda bisa membantunya dengan memberikan dokter hewan bisa membantu dengan penanganan medis, mengeluarkan dengan cara paksa gasnya. Yang kedua, Anda bisa membantu dengan memaksa sapi untuk mengunyah. Oke, memaksa sapi untuk mengunyah. Dengan cara ngasih ban, ngasih karet, ngasih kayu, segala macam. Apapun. Yang ketiga, Anda bisa bantu dengan memberikan obat kembung. Ya, obat kembung itu cara kerjanya kan macam-macam. Ada yang berusaha mengumpulkan gas, kemudian partikel-partikel gasnya dihancurkan, dikeluarkan lewat sendawa. Macam-macam ya. Anda juga bisa melakukannya dengan memberikan tambahan soda kue untuk menetralkan fisiologi di dalam perut. Ya, bermacam-macam. Oke, seperti itu untuk kembung. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana manajemen BEP untuk peternakan sapi perah pemula? Baik, peternakan sapi perah pemula, saya menyarankan Anda menentukan fokus, ya, menentukan fokus. Jadi yang pertama, Anda pastikan Anda menseleksi bibitnya yang benar, jangan asal beli bibit, ya. Jadi kalau misalnya Anda ada sapi itu kan punya banyak potensi. Sapi yang besar itu belum tentu produksinya tinggi ya. Jadi yang pertama Anda pastikan ini bangsanya, breednya betul-betul sapi perah. Oke, sapinya betul-betul sapi perah. Kalau di Indonesia ya sapinya FH. Ciri khas FH itu adalah di bagian bagian kepalanya itu ada segitiga warna putih. Ya, kalau dia wajahnya itu full putih, itu kemungkinan besar bukan sapi perah, ya, meskipun warnanya hitam putih. Oke, nah itu yang pertama. Jadi pilih bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu sebaiknya pilih yang pinggulnya lebar, karena kalau pinggulnya lebar, itu kemungkinan ambingnya, potensi ambingnya juga lebar. Oke, yang kedua pilih yang mulutnya lebar, karena kalau mulutnya lebar, itu kemungkinan dia bisa makan banyak. Kalau dia bisa makan banyak, otomatis produktivitasnya juga akan banyak. Oke, yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana manajemen BEP? Anda tinggal menentukan sebetulnya kalau di Indonesia itu kan potensi produksi per ekor sapi itu sebetulnya bisa diukur. Kurang lebih sekitar 3.500 sampai 4.000 liter per satu kali melahirkan.
ya, atau 12 sampai 15 liter lah per satu kali melahirkan. Rata-rata di Indonesia 10 sampai 12 liter. Jadi sebetulnya kalau Anda mau memelihara sapi perah, tinggal sudah bisa ngitung. Oke, produktivitas normal ya sekitar 12 liter, sehingga Anda bisa memutuskan berapa banyak sapi yang Anda akan pelihara untuk bisa mencukupi kebutuhan Anda. Ya, dengan pakan yang normal di Indonesia itu rata-rata sekitar 10 sampai 12 liter. Tidak jauh dari itu, apapun model pakannya ya. Tapi yang akan menentukan berikutnya apakah Anda menjadi efisien atau tidak adalah pemilihan bibit ya. Jadi kalau Anda bibitnya itu bagus ya otomatis dia efisien. Mungkin suatu waktu kita akan sampaikan ya metode untuk pemilihan bibit sapi yang betul ya, metode seleksi barangkali ya. Kita perlu ceritakan tentang ini, soalnya tidak bisa 1-2 menit ya, menceritakan tentang bagaimana sih metode seleksi sapi perah yang betul untuk memilih darah yang baik. Kebetulan saya pribadi tahun 2010 sampai 2012 2013 salah satu pekerjaan saya adalah saya harus melakukan seleksi. Saya berangkat ke Australia, di Melbourne, kemudian di Perth juga sama, saya melakukan seleksi terhadap sapi-sapi darah yang akan dikirim ke Pakistan. Sehingga insya Allah nanti saya bisa menceritakan tentang tips bagaimana caranya kita melakukan seleksi terhadap sapi-sapi darah. Ya, nanti kita akan bikinkan seksi khususnya barangkali insya Allah ya. Tapi manajemen BEP-nya begitu. Pilih bibit yang benar dulu, baru kemudian Anda ngitung, ternyata satu ekor sapi itu bisa menghasilkan ya 10 sampai 12 liter kalau untuk genetik Indonesia dengan pakan yang normal ya. Sehingga kalau BEP-nya itu Anda bisa lihat di channel YouTube kami ada satu video yang menceritakan tentang manajemen populasi. Kalau Anda fokusnya adalah di sapi perah laktasi, maka saran saya komposisi populasinya itu 80 10 10. 80% itu sapi laktasi, 10% itu sapi kering, 10%-nya itu untuk replacement ya, darah ataupun sapi bunting, sapi darah bunting. Itu bisa membantu Anda untuk membuat BEP. Oke. Kita lanjutkan ya pertanyaan berikutnya. Untuk breeding sapi potong, apakah aman jika dibuatkan kandang umbaran, satu bejantan untuk 20 betina, apakah tingkat keberhasilan buntingnya tinggi? Oke, baik. Ya, salah satu pekerjaan kami dari Pro juga membantu beberapa feedlot, beberapa peternakan sapi potong yang dia fokus di breeding ya. Dari mulai skala yang puluhan sampai ribuan. Dan ternyata begini, kalau dibuatkan kandang umbaran itu bagus, ya, karena yang paling bisa melakukan deteksi berai yang terbaik, yang paling akurat, yang paling tahu adalah pejantan. Kenapa seperti itu? Karena ada satu hormon yang diproduksi oleh hewan betina yang namanya feromon, yang itu hanya bisa dideteksi oleh pejantan ya, sesama hewan ya. Jadi kalau betina itu sedang berahi, pejantannya itu tahu kapan dia berahi, kapan waktunya tepat untuk mengawini dan segala macamnya untuk bisa menghasilkan kebuntingan tinggi. Hanya saja begini, supaya sapi jantan itu bisa menghasilkan sperma dengan kualitas terbaik, dia butuh waktu. Ya, butuh waktunya itu antara 48 sampai antara 2 sampai 3 hari ya. Antara 2 sampai 3 hari. Jadi untuk seekor jantan bisa menghasilkan sperma terbaik dan mengawini betina dengan hasil terbaik, dia butuh waktu 2 sampai 3 hari sekali untuk bisa menghasilkan sperma yang terbaik ya. Jadi ini menjadi pelajaran penting buat Anda untuk membuat komposisi. Dibuatkan kandang umbaran bagus, tapi hati-hati kandang umbarannya harus tidak berbahaya, tidak beresiko pada sapi terpeleset. Karena ketika sapi jantan itu naik dengan bobot badan yang tinggi begitu, dia butuh pijakan. Oke, pijakannya harus sempurna. Kalau pijakannya tidak sempurna,
maka justru malah berbahaya. Oke, dia bisa terpeleset segala macam. Yang kedua, kukunya harus sehat. Kuku sapi jantan itu harus sehat. Anda harus betul-betul memberikan nutrisi yang cocok, nutrisi yang seimbang, mineral segala macamnya. Sapinya tidak asidosis untuk memastikan kukunya sehat. Potong kukunya harus baik, ya. Jadi umbaran bagus. Nah, kalau satu jantan dibanding 20 betina, apakah tingkat keberhasilannya tinggi? Ini tergantung target Anda. Kalau target Anda itu adalah 1 atau 2 siklus, ya, 1 atau 2 siklus itu artinya 2 kali 3 minggu, ya kira-kira Anda mencampurnya 2 kali 3 minggu, maka saran saya Anda perbandingannya cukup 1 dibanding 8, ya, 1 dibanding 8 untuk bisa membuat selama 2 siklus 2 kali 3 minggu sapi betinanya itu bisa hampir 100%, bahkan bisa 100% bunting. Ini adalah komposisi yang ideal untuk membuat kebuntingan cepat, sempurna, dan tidak ada masalah. Kalau misalnya satu jantan untuk 20 betina, maka otomatis Anda perlu menambah toleransi waktu yang Anda berikan supaya membuat semuanya bisa bunting, ya. Tapi saran saya sih jangan terlalu banyak karena sapi-sapi ini harus harus bergantian ya supaya dia tidak punya masalah kelelahan, kuku segala macamnya itu. Saran saya 1:8 selama 2 kali 2 siklus. Kalau Anda menambah sapi betina, maka Anda otomatis harus menambah durasi panjangnya. Ya, setiap 8 tambah 2 siklus, setiap 8 tambah 2 siklus. Jadi kalau 20 betina, jadi saran saya Anda mencampurnya paling sedikit harus 6 siklus. 6 siklus itu artinya 6 kali 3 minggu ya. Ya kurang lebih 4 bulan. Ya, kalau Anda hanya punya waktu 2 kali 2 siklus 1,5 bulan, cukup 1:8 saja. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Dok, sapi induk setelah melahirkan anak pertama timbul gejala ngorok, seperti kesusahan bernafas, sering batuk-batuk sampai sekarang. Kondisi sekarang sudah bunting yang kedua. Sapi induk setelah melahirkan anak yang pertama timbul ngorok seperti susah bernafas, batuk-batuk sampai sekarang. Oke. Baik. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau ngorok itu sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan kelahiran, tapi bisa jadi sebelumnya induknya sudah punya masalah, pneumonia, infeksi segala macam. Jadi nanti kalau seandainya videonya bisa ditampilkan ke kami sih bagus ya. Tapi kalau misalnya masalahnya cuma itu, ngoroknya sapi itu tidak berhubungan dengan kelahiran ya, tapi sepertinya mungkin ada masalah-masalah yang lain di sapinya, atau mungkin genetik, atau bisa jadi hormonal begitu. Anda tetap harus melakukan pemeriksaan inspeksi yang standar. Anda cek suhunya, Anda cek nafsu makannya. Kalau suhunya itu bermasalah, dia sudah mulai demam ya dia harus segera mendapatkan penanganan anti panas atau mungkin antibiotik. Tapi kalau apakah berhubungan dengan kelahiran, insya Allah tidak ada masalah dengan kelahiran. Tinggal nanti kalau misalnya ini hormonalnya, ada kemungkinan memang hormonal, tapi Anda bisa membantu untuk menstabilkan hormonal itu dengan cara mengamati apakah sapinya ini sudah memiliki kadar magnesium yang cukup di dalam darahnya. Karena secara umum kan magnesium ini sangat berpengaruh terhadap semua metabolisme mineral di sapinya itu. Jadi sebaiknya mungkin sekali waktu ketika kebuntingan umur di atas 6 bulan, Anda bisa cek darahnya dan bisa melihat kadar kalsiumnya apakah dia sudah cukup apa enggak. Tapi untuk mengantisipasinya sebaiknya Anda memperlakukan khusus untuk pengamatan yang lebih khusus, lebih individual. Oke, berikutnya kita lanjutkan.
pemberian hijauan yang sering ganti-ganti apakah akan mempengaruhi produksi susu, misalnya pada saat musim hujan rumput gajah tersedia banyak, sehingga dominan diberi rumput gajah, sebaliknya saat kemarau diberi jerami. Ya, kalau kita fokusnya di produksi susu, teman-teman harus ingat bahwa sapi itu membutuhkan asam butirat, asam propionat lebih banyak untuk memproduksi susu dan itu adanya di hijauan, ya. Nah, dan begini, kadar nutrisi di setiap hijauan berbeda. Kalau rumput gajah itu nilai proteinnya 3-4%, tapi nilai energinya lebih banyak. Ya, karena rumput gajah itu dia rata-rata dipanen pada saat nutrisinya masih bagus. Artinya masih puncak. Sedangkan kalau jerami kadar proteinnya tidak jauh berbeda, mungkin sekitar 3%, 2%, tetapi jerami itu adalah dominan seratnya sedikit energi. Sehingga otomatis begini, kalau misalnya Anda mengganti-ganti hijauan, menyesuaikan dengan musim, ya otomatis produksinya pasti akan berubah. Cuman akhirnya begini, saya menyarankan ada strategi nih, ya. Ini di Indonesia, kita ngomong Indonesia ya. Faktanya ada masa-masa susah hijauan, ada masa-masa gampang air, ada masa-masa kurang hijauan, ada masa-masa apa namanya, ada masa-masa ketika suhu rendah, segala macam gampang. Ketika musim hujan itu kan hijauan gampang, suhu gampang, segala macam itu kelihatannya gampang. Saya punya punya ide. Harga susu di Indonesia sama saja sepanjang tahun, tetapi biaya untuk memproduksi per liter susu itu berbeda sepanjang tahun. Ya, ada masa-masa ketika biaya untuk memproduksi 1 liter susu itu murah. Ketika apa? Ketika musim hijauan banyak, ketika musim hujan. Ada masa-masa ketika suhunya sekitar kita itu rendah, ya, yaitu ketika musim hujan, mulai November, Desember, Januari, Februari, mungkin sampai Maret itu suhunya rendah. Nah, sapi itu punya siklus produksi. Ada masa-masa puncak produksi, ada masa-masa yang sudah lewat puncak produksi. Jadi gimana kalau kita melakukan begini? Gimana kalau kita ngatur kelahiran itu ada pada waktu musim-musim ketika gampang tadi. Jadi ketika bulan November, Desember kita buat sapinya itu melahirkan. Kita buat jadwal, sapinya dikawinkan itu bulan Februari, Maret, yang masih bagus, tingkat kebuntingannya masih bagus. Kemudian dia bisa melahirkan bulan November, Desember, ketika rumput gampang, ketika suhu bagus, ketika tidak banyak stres, ketika biaya memproduksi per liter susunya itu rendah, sapi Anda berada pada puncak produksi. Bulan Desember, Januari, Februari. Nah, sehingga otomatis keuntungan Anda lebih banyak. Ketika musim-musim susah, musim-musim paceklik, susah hijauan, Anda buat sapi-sapinya itu berada pada periode kering kandang atau menjelang kering kandang. Sehingga biaya untuk memelihara 1 ekor sapi itu jauh lebih murah. Oke, jauh lebih murah. Nah, karena biaya untuk memproduksi 1 liter susu dengan nutrisi yang sama seperti sebelumnya itu jauh lebih mahal di musim-musim kemarau seperti ini. Ini itu saja. Jadi silakan dipertimbangkan kalau memang Anda tertarik untuk mengetahui bagaimana detailnya kita melakukannya, kita bisa bikin sesi khususnya untuk khusus manajemen produksi ya. Tapi mungkin bukan di Alo Ternak, tapi kita akan melakukannya di Farminar. Khusus manajemen reproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang optimal sepanjang tahun. Ya, baik. Kita teruskan ya pertanyaan berikutnya. Penggunaan ampas tahu pada sapi perah. Kenapa bisa menaikkan produksi susu, sedangkan bahan keringnya yang rendah? Padahal setiap konsumsi 1 kg bahan kering pakan akan menaikkan produksi susu sebanyak 2-3 liter lebih. Baik. Ampas tahu ini pada dasarnya adalah kedelai, ya. Tahu dibuat dari biji kedelai.
Nutrisi di dalam kedelai itu sangat tinggi. Nilai energinya karena dia biji-bijian juga sangat tinggi. Kadar protein di dalam punggil kedelai bisa di atas 30%. Ya, mungkin kalau yang bagus ya bisa sampai di atas 35% bahkan. Nah, karena dia asalnya biji-bijian, maka energinya tetap masih tinggi. Nah, kita bicara masalah eh, kalau kita bandingkan antara ampas tahu dengan punggil kedelai, ya otomatis punggil kedelai lebih bagus. Tapi kalau Anda bandingkan dikasih ampas tahu dengan tidak dikasih ampas tahu, maka otomatis dikasih ampas tahu lebih bagus karena dia nilai proteinnya dan nilai protein dan energinya lebih bagus ada begitu loh. Nah, kenapa kok dia bisa menghasilkan susu lebih banyak? Karena tadi itu dia punya protein dan nilai energi yang bagus, meskipun kadar airnya tinggi, ya. Nah, kita tidak ngomong berapa banyaknya ya, tapi kalau Anda bandingkan, ini dikasih ampas tahu, ini tidak dikasih ampas tahu, otomatis yang dikasih lebih bagus. Oke, tapi kalau Anda bandingkan dikasih ampas tahu kering atau dikasih ampas tahu basah dengan jumlah yang sama, 5 kilogram ampas tahu basah dengan 5 kilogram ampas tahu kering itu berbeda, ya otomatis berbeda karena yang dimakan keringnya kalau ampas tahu basah mungkin 5 kilogram ampas tahu basah itu sama saja dengan 1 kilogram ampas tahu kering. Jadi perbandingannya begitu ya, apple to apple-nya membandingkannya begitu. Sehingga kalau misalnya kita memberikan 5 kilogram ampas tahu basah, itu artinya kan kita bisa memberikan 1 kilogram ampas tahu kering tuh. Nah, itu ya bisa menaikkan produksi. Ya, itu makanya kalau kita lihat, ngamati, rata-rata peternak kita itu memberikan ampas tahu itu tidak ampas tahu yang basah ya, itu tidak 1 kilogram 2 kilogram, tapi biasanya 5, 10 atau mungkin satu sak itu untuk 3 ekor, satu sak itu yang isinya 30 kilogram itu rata-rata ya, itu bisa jadi untuk 5 ekor, untuk 3 ekor begitu. Jadi memang mereka memberikannya dalam jumlah yang besar. Sehingga kalau kita berikan 10 kilogram ampas tahu kering begitu, basah begitu ya, itu sama saja dengan memberikan ampas tahu kering sebanyak 2 kilogram yang otomatis produksinya pasti ya naik ya. Oke, berikutnya ya. Mohon penjelasan penggunaan molasses sebagai penyusun konsentrat. Pengaruhnya terhadap susu bagaimana? Ya, molasses ini termasuk gula ya, gula disakarida. Dia bukan gula sederhana, dia gula kompleks ya. Yang akan digunakan oleh sapi langsung itu adalah gula sederhana, karbohidrat, glukosa begitu ya. Tapi kalau dia molasses, dia akan butuh siklus tertentu untuk bisa memecahnya menjadi gula sederhana sebelum dipakai sama sapi. Oke. Nah, molasses ini ya sama seperti gula yang lain, dia menjadi sumber energi meskipun dia butuh siklus yang lebih panjang untuk bisa menguraikan ini, sehingga di beberapa kasus, di beberapa statement ada yang menyebutkan kalau molasses ini susah untuk dicerna oleh sapi karena dia punya rantai panjang yang butuh dipecah lagi. Jadi sapi itu butuh energi lagi untuk memecah molasses lagi. Tapi kalau penggunanya dalam konsentrat buat apa? Ya oke, sumber energi. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah media yang akan mengikat bahan-bahan yang lain supaya dia tidak berhamburan. Kalau di pakan-pakan pedet yang masih belum berupa pelet, itu kadang-kadang diberikan lumuran molasses itu supaya pakan pedet itu tidak, yang bentuknya serbuk itu tidak sampai masuk ke saluran pernafasan. Dan ini berbahaya. Jadi kalau pedet atau sapi makan konsentrat, kemudian konsentrat itu bentuknya adalah serbuk, maka keberadaan molasses itu ditujukan dalam rangka salah satunya adalah untuk membuat supaya serbuknya itu tidak berhamburan kemana-mana, sehingga tidak sampai mengganggu saluran pernafasan sapi. Sehingga begini teman-teman semuanya, kalau seandainya Anda menggunakan konsentrat, saya menyarankan sebaiknya, terutama buat pedet ya, saya menyarankan sebaiknya Anda menggunakan konsentratnya yang berbentuk pelet ya. Ada satu
aturan, ada satu persyaratan yang bisa Anda jadikan patokan untuk menentukan konsentratnya benar apa enggak. Di Indonesia itu ada namanya NPP, nomor pokok pendaftaran. Jadi konsentrat itu di Indonesia kalau dia memiliki registrasi namanya nomor pokok pendaftaran yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, itu artinya konsentratnya itu benar memenuhi standar keamanan, standar nutrisi, standar SNI dan segala macamnya itu. Anda bisa menggunakan patokan NPP ini ya untuk bisa memastikan konsentratnya bagus, benar. Begitu. Ya. Yang berikutnya ya. Kita lanjutkan. Faktor penyebab sapi perah ambruk menjelang lahiran. Bagaimana hubungan pakan khususnya konsentrat terhadap ambruknya sapi? Oke. Saya ingin menampilkan satu slide yang menceritakan tentang fisiologis sapi menjelang melahirkan. Ya, ada 3 hal yang Anda harus perhatikan untuk sapi-sapi yang mau melahirkan. Yang pertama, fisiologi energi sapi, Anda harus ngerti. Yang kedua, fisiologi mineral pada sapi. Yang ketiga, fisiologi hormon. Tapi kalau yang akan saya sampaikan sekarang cuma yang 2 di atas saja. Fisiologi energi dan fisiologi mineral saja ya. Yang lainnya nggak akan saya ceritakan karena nanti butuh dokterewan ini, kompleks, agak-agak jelimet. Tapi untuk peternak ini yang penting. Jadi sapi itu sebelum dia melahirkan, ya kira-kira 3 minggu sebelum melahirkan, dia akan mengalami 6 macam ini, 6 macam hal ini. Nafsu makannya turun, yang warna hijau ya, grafik yang warna hijau, kebutuhannya tetap, gambar garis yang warna biru, kemudian otomatis sapi itu mengalami defisiensi energi. Jadi stok energinya dibongkar sama sapi. Nafsu makannya turun, kebutuhannya tetap. Dia akan juga mengalami kolostrogenesis, sapinya bikin kolostrum. Yang keempat, dia mengalami laktogenesis, sapinya mulai bikin susu, memperbesar ambing segala macam. Pedetnya cari posisi, kemudian dia ada mobilisasi kalsium, karena kalsium itu akan dipakai sama sapi untuk menghasilkan susu, untuk merejan, untuk mengeluarkan pedet, dan untuk fisiologi yang lainnya. Jadi, yang penting Anda paham yang pertama, sapi butuh energi untuk bisa menjaga, untuk bisa melahirkan. Yang kedua, dia butuh mineral. Mineralnya apa? Kalsium. Ya. Cuman yang menarik begini, biasanya kadang-kadang sapi itu ada peternak-peternak tertentu yang dia memberikan pakan itu luar biasa besar, banyak. Ya, sehingga sapinya mengalami fatty liver, ada timbunan-timbunan lemak di dalam livernya, di dalam hatinya. Padahal hati ini adalah organ yang paling vital pertama kali untuk memobilisasi energi. Jadi energinya sapi itu dipakai duluan di sini. Nah, kalau dia mengalami fatty liver gara-gara terlalu gemuk seperti ini misalnya ya, maka sapi itu berpotensi untuk mengalami gagal energi. Dia mengalami kemampuannya untuk menghasilkan energi, untuk menyegerakan energi itu menjadi berkurang. Ini yang menyebabkan sapi ambruk. Oke, ini yang menyebabkan sapi ambruk. Yang berikutnya, sehingga otomatis begini, ketika Anda sapi ambruk itu juga mungkin gara-gara kalsium ya, tapi jarang. Permasalahannya biasanya bukan kalsium tapi berada pada di magnesium. Karena untuk bisa menghasilkan fisiologis ini bagus, dia butuh magnesium seperti ini. Sehingga begini, kalau misalnya Anda punya sapi yang mau melahirkan, yang mau melahirkan, maka tipsnya, prosedurnya begini. Kira-kira 3 minggu sebelum melahirkan, yang pertama Anda harus bisa memberikan air minum sebanyak mungkin. Karena sapi butuh air yang banyak untuk memetabolisme peredaran darahnya sebelum melahirkan. Yang kedua, sapi tidak boleh heat stress. Yang ketiga, Anda bisa memberikan vitamin ADE. Kira-kira 2-3 minggu sebelum melahirkan, 1 kali saja. Anda bisa memberikan jamu-jamuan seperti ekstraboran seperti ini buat sapi, buat kambing sama saja.
Tujuannya buat apa? Supaya organ livernya sehat, gitu ya. Karena organ livernya itu yang akan memobilisasi energi mencegah sapi ambruk, sehingga livernya harus sehat dengan cara memberikan kurkuma ekstraboran seperti ini. Yang berikutnya, Anda bisa memberikan magnesium oksida 30 gram per hari sampai melahirkan. Kenapa? Ini. Karena magnesium itu dibutuhkan sama sapi untuk bisa memobilisasi kalsium. Sel-sel hati akan bekerja optimal menghasilkan hormon untuk bisa pakai kalsium dari magnesium. Jadi Anda bisa memberikan magnesium oksida ini, atau di sini ada MacPro untuk bisa membantu mencegah sapi ambruk sampai menjelang dia melahirkan, bahkan Anda teruskan sampai 1 bulan setelah melahirkan. Ya, ini tips sederhana supaya Anda bisa mencegah sapi ambruk. Ya, sapi ambruk itu kaitannya dengan metabolisme energi dan kesehatan hati. Oke, baik. Oh, sudah hampir 1 jam ya. Ini sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi insya Allah karena kita waktunya sudah 1 jam, ini adalah yang terakhir ya. Ini adalah yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengelola limbah cair pada ternak sapi perah dengan skala kurang dari 25 ekor agar tidak mengganggu lingkungan sekitar? Sudah ada biogas. Saya pernah lihat di YouTube, itu ada pengelolaan untuk limbah cair dengan cara fermentasi menggunakan tong-tong begitu. Jadi di YouTube banyak nih, Anda bisa melihatnya. Kalau memang Anda tertarik, Anda bisa japri saja di nomor admin Dairy Pro ini untuk bisa diberikan linknya YouTube yang bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana metode untuk pengelolaan limbah cair untuk sapi perah maupun kambing sama saja ya. Oke, jadi silakan japri ke nomor ini 0812-1757-3585 untuk bisa diberikan link kepada Anda di link YouTube video bagaimana caranya mengelola limbah cair. Sebelum saya tutup, saya perlu mengumumkan kepada Anda bahwa nanti insya Allah tanggal 25, maaf ya, insya Allah tanggal 25 Insya Allah tanggal 25 April ini ya 25 April ini kami akan mengadakan seminar online Farminar dengan topik manajemen populasi khusus kambing perah. Jadi buat teman-teman yang beternak kambing perah, ya beternak kambing perah khususnya, kami undang untuk ikut di Farminar ini tanggal 25 April jam 8 malam sampai jam 10 malam dengan Dr. Nur Ardianto. Beliau adalah farm manager dari Bumi Nanaria di Bogor ya. Pengalamannya luar biasa dan saya pikir ini akan sangat bermanfaat buat Anda yang ikut di Farminar di sini. Jadi Anda download saja aplikasi dari Pro Indonesia atau Anda bisa menghubungi nomor WA admin ini. Oke, Anda bisa menghubungi nomor WA admin dari Pro Indonesia ini untuk bisa mendapatkan link pendaftaran kalau Anda ingin ikut Farminar di kambing perah ini. Ya, baik. Terima kasih, pas 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada program Hanu Ternak 2 minggu lagi, insya Allah ya. Jadi minggu depan adalah Farminar tentang kambing perah, kemudian 2 minggu lagi kita akan lanjutkan untuk program Hanu Ternak menjawab sisa pertanyaan yang masih banyak nih, ya. Jadi jangan khawatir, Hanu Ternak selalu gratis di fanpage dari Pro Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.